Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam pembahasan materi matematika, yakni fungsi inverse. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Diana Nurhalisa, NPM 221510669, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Nah, untuk tabel of content dari materi fungsi inverse sendiri, di sini ada yang pertama yaitu pengertian, yang kedua yaitu bentuk umum, yang ketiga syarat, yang keempat sifat, kemudian yang kelima grafik, yang keenam atau yang terakhir yaitu rumus. Kita masuk ke materi pembahasannya. Nah, untuk pembahasan yang pertama di sini ada pengertian dari fungsi inverse. Nah, fungsi inverse atau inverse fungsi adalah sebuah fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Misalnya, anggap saja f sebuah fungsi dari himpunan A ke himpunan B, dan G fungsi dari himpunan B ke himpunan A sedemikian sehingga FA sama dengan A dan FB sama dengan B. Untuk setiap A, anggota himpunan A, dan untuk B adalah anggota himpunan B. Maka G adalah inverse fungsi dari F, sehingga bisa ditulis menjadi F pangkat negatif 1 atau F inverse. Kemudian selanjutnya ada bentuk umum. Nah, bentuk umum dari fungsi inverse sendiri yaitu terbentuk dari hubungan fungsi f yang mempunyai fungsi inverse atau kebalikan, atau dilambangkan dengan f pangkat negatif 1 atau f inverse. Nah, jika f ini adalah fungsi satu-satu dan fungsi bijektif. Nah, kalau misalkan f-nya itu adalah fungsi satu-satu atau fungsi bijektif, ini dapat dinyatakan dalam bentuk matematika sebagai f inverse, kemudian diinverskan lagi sama dengan f. Selanjutnya ada tips menentukan fungsi inverse. Nah, untuk tips yang pertama yaitu ubah terlebih dahulu bentuk y sama dengan fx ke dalam bentuk kebalikannya yaitu x sama dengan fy. Kemudian tips yang kedua yaitu x dituliskan sebagai f inverse, jadi persamaannya dapat kita tuliskan sebagai f inverse y sama dengan fy. Kemudian langkah yang ketiga atau tips yang ketiga yaitu ubah variabel x menjadi variabel y, sehingga persamaan akhir yang didapatkan f inverse x sama dengan fy. Selanjutnya di sini ada syarat fungsi inverse. Nah, syarat agar inverse suatu fungsi merupakan fungsi inverse adalah jika dan hanya jika f merupakan fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Nah, fungsi bijektif itu seperti ini. Nah, jadi anggota dari A dan anggota dari B itu berpasangan satu-satu, kemudian dari anggota A dan anggota B tidak ada yang tidak berpasangan. Kemudian syarat fungsi inverse ini, jadi F inverse B maka A, atau Y sama dengan Fx jika hanya jika X sama dengan F inverse Y. Kemudian selanjutnya ada sifat-sifat dari fungsi inverse. Nah, sifat-sifat dari fungsi inverse yang pertama yaitu ada fungsi identitas. Nah, fungsi identitas ini merupakan fungsi inverse yang diinverskan lagi, atau fungsi inverse yang diinverskan kembali. Kemudian hasilnya ini kembali ke fungsi awal. Jadi seperti ini, f inverse x. Nah, f inverse x ini diinverskan lagi, menghasilkan fx. Nah, di mana fx ini adalah fungsi awal dari f inverse x. Kemudian ada sifat yang kedua yaitu fungsi kebalikan. Nah, fungsi kebalikan adalah fungsi awal yang diinverskan dengan dirinya sendiri atau kebalikannya akan menghasilkan fungsi identitas yaitu ix. Nah, seperti ini.
F bundaran F inverse X sama dengan F inverse bundaran Fx sama dengan Ix sama dengan X. Nah, selanjutnya ada grafik fungsi inverse. Nah, cara menentukan grafik fungsi inverse ini terdiri dari dua cara. Yang pertama yaitu menggunakan fungsi inverse itu sendiri. Kemudian cara yang kedua yaitu grafik fungsi inverse atau F inverse X diperoleh dengan cara mencerminkan grafik awal Fx terhadap garis Y sama dengan X. Nah, begitu juga sebaliknya. Nah, untuk mencari grafik fungsi asalnya atau fx ini diperoleh dengan cara mencerminkan grafik fungsi inverse atau f inverse x terhadap garis y sama dengan x. Selanjutnya, untuk contoh dari cara yang pertama itu kan menggunakan fungsi inverse itu sendiri. Nah, kita sajikan contoh soalnya yaitu misal Y sama dengan 2X ditambah 6. Nah, di sini itu disuruh menentukan grafik dari fungsi Y sama dengan 2X ditambah 6. Jadi kita inversekan terlebih dahulu sesuai instruksi di sini menggunakan fungsi inverse itu sendiri. Jadi untuk mencari inverse-nya yaitu Y sama dengan 2X ditambah 6, kemudian 2X sama dengan Y dikurang 6, kemudian X sama dengan 1/2 Y dikurang 3, jika Y sama dengan 1/2X dikurang 3. Nah, untuk menentukan grafik fungsi seperti ini tentunya kita harus mencari titik potong dari sumbu-sumbu yang ada di grafik ini. Jadi untuk mencari titik potongnya, kita misalkan X itu 0. Nah, kalau misalkan X itu 0, Y-nya itu negatif 3. Nah, ini didapat dari kalau misalkan X ya. X-nya itu 0, berarti 1/2 dikali 0, berarti 0 dikurangi 3, yaitu sama dengan negatif 3. Begitu juga dengan kalau misalkan X-nya itu 6, berarti Y-nya 0. Nah, setelah mencari titik potong, kita dapatkan bahwa titik potong X, Y itu 0,-3 dan 6,0. Nah, kita masukkan ke grafik gitu. Setelah kita masukkan ke grafik, ternyata hasilnya seperti ini. Nah, jadi ini adalah fungsi inverse atau gambar fungsi inverse dari Y sama dengan 2X ditambah 6. Nah, untuk cara yang kedua yaitu dengan mencerminkan grafik awal atau fx terhadap garis Y sama dengan X. Nah, jadi kita dari grafik awal ini, dari grafik fungsi atau fungsi Y sama dengan 2X ditambah 6 ini kita langsung saja cari titik potongnya. Nah, jadi kita kalau misalkan X-nya itu 0, berarti Y sama dengan 2 dikali X-nya itu 0, 2 dikali 0, 0 ditambah 6, yaitu sama dengan 6. Nah, sama kayak tadi. Yang kalau misalkan si X-nya itu negatif 3, berarti Y-nya itu 0. Nah, didapatkan X, Y itu 0,6, kemudian negatif 3,0. Nah, kita masukkan ke dalam grafik fungsi. Nah, beda dari cara mencari grafik fungsi yang pertama, kalau misalkan yang kedua itu hasilnya di sini, soalnya yang dicari titik potongnya itu kan dari grafik fungsi awal. Jadi 0,6 itu 0-nya di X, Y-nya di 6, berarti titiknya di sini, kemudian negatif 3,0, berarti negatif 3,0. Nah, jadi ini adalah garis dari grafik fungsi Y 2X ditambah 6. Kemudian kita cerminkan terhadap sumbu Y dan sumbu X. Nah, sehingga didapatkan hasilnya sama seperti yang tadi. Jadi, grafik awalnya itu berada di atas, dicerminkan dengan garis sumbu Y dan X. Kemudian hasilnya itu seperti pada fungsi yang pertama seperti ini. Nah, pada dasarnya untuk cara yang pertama dan cara yang kedua itu sama hasilnya, tetapi tergantung pada pribadi masing-masing mau menggunakan cara atau konsep yang mana. Next, nah di sini kita masuk ke rumus-rumus fungsi inverse. Nah, untuk rumus yang pertama di sini ada inverse fungsi linear. Nah, seperti yang kita lihat bahwa rumus dari atau bentuk dari fungsi linear tersendiri adalah fx sama dengan ax ditambah b, di mana a ini tidak sama dengan 0. Nah, jika kita uraikan untuk mencari inverse-nya, seperti ini, Y sama dengan AX ditambah B, kemudian AX sama dengan Y dikurang B, nah X sama dengan Y dikurang B per A.
Nah, sehingga didapatkan F inverse Y sama dengan Y dikurang B per A. Maka F inverse X ini sama dengan X dikurang B per A. Nah, untuk contoh soalnya sendiri yaitu, nah saya mengambil contoh soal dari fungsi 4X ditambah 2. Nah, 4X ditambah 2 berarti sama dengan Y sama dengan 4X ditambah 2, kemudian 4X sama dengan Y dikurang 2, X sama dengan Y kurang 2 per 4. Nah, selanjutnya Fy sama dengan F inverse Y, berarti F inverse Y sama dengan Y dikurang 2 per 4. Nah, F inverse Y ini sama dengan F inverse X, hanya saja variabelnya yang diganti untuk mempermudahnya. Jadi F inverse X sama dengan X dikurang 2 per 4. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa inverse fungsi dari fx sama dengan 4x ditambah 2 adalah f inverse x sama dengan x dikurang 2 per 4. Nah, selanjutnya ada inverse fungsi rasional. Nah, fungsi rasional ini bentuk umumnya yaitu fx sama dengan ax ditambah b per cx ditambah d. Nah, di mana x ini tidak sama dengan negatif d per c. Kemudian uraikan untuk mencari fungsi inverse. Cara menguraikannya yaitu Y sama dengan AX ditambah B per CX ditambah D. Kemudian CXY ditambah DY sama dengan AX ditambah B. CXY dikurangi AX sama dengan negatif DY ditambah B. X dikali CY dikurang A sama dengan negatif DY ditambah B. X sama dengan negatif DY ditambah B per CY dikurang A. Nah, maka didapatkan F inverse Y sama dengan X sama dengan negatif DY ditambah B per CY dikurang A. Maka untuk F inverse X-nya itu sama dengan X sama dengan negatif DX ditambah B per CX ditambah A. Nah, di mana X ini tidak sama dengan negatif A per C. Nah, untuk contoh soalnya yaitu tentukan inverse dari Fx 2x dikurang 5 per 3x ditambah 1. Nah, yaitu kita ubah jadi Y sama dengan 2x dikurang 5 per 3x ditambah 1. Nah, Y berarti kita dikalikan gitu, Y dengan 3x ditambah 1 sama dengan 2x dikurang 5, kemudian 3x Y ditambah Y sama dengan 2x dikurang 5, 3x Y dikurangi 2x sama dengan negatif Y negatif 5, kemudian X dikali 3Y dikurang 2 sama dengan negatif Y dikurang 5, X sama dengan negatif Y dikurang 5 per 3Y dikurang 2, sama dengan Y ditambah 5 per 3Y dikurang 2. Nah, kita dapatkan bahwa Fy itu sama dengan F inverse Y, jadi F inverse Y sama dengan Y ditambah 5 per 3Y dikurang 2. Jadi untuk inverse dari Fx-nya itu F inverse X sama dengan X ditambah 5 per 3X dikurang 2. Nah, selanjutnya ada inverse fungsi irasional. Nah, kalau sebelumnya itu rasional, yang sekarang itu irasional. Nah, bentuk umum dari fungsi irasional itu yaitu Fx sama dengan akar N AX ditambah B. Nah, di mana AX ditambah B ini tidak sama dengan 0. Nah, uraian untuk mencari inverse dari fungsi irasional ini, Y pangkat N sama dengan AX ditambah B, pangkat 1 per N dipangkatkan lagi N. Kemudian Y pangkat N sama dengan AX dikurang B. Y pangkat N dikurang B sama dengan AX dikurang B dikurang B. Y pangkat N dikurang B sama dengan AX. X sama dengan Y pangkat N dikurang B per A. Nah, jadi dapat kita ketahui bahwa F inverse Y sama dengan Y pangkat N dikurang B per A. Maka F inverse X-nya itu X pangkat N dikurang B per A. Nah, untuk contoh soalnya yaitu tentukan inverse dari Fx sama dengan akar 5 dari 9x dikurang 4. Nah, F inverse X sama dengan, kita langsung saja masukkan rumus yang ini biar simple gitu. Jadi, X pangkat N dikurang B per A. Kemudian sama dengan X, N-nya itu 5, X pangkat 5 dikurang, kemudian B-nya itu negatif 4. Sama dengan X pangkat 5 ditambah 4 per 9. Jadi hasil dari inverse
fungsi fx yang akar 5 dari 9x dikurang 4 adalah x pangkat 5 ditambah 4/9. Nah, kemudian ada inverse fungsi komposisi. Nah, untuk fungsi komposisi ini untuk mencari inverse-nya itu adalah seperti ini alurnya. Nah, dari setelah kita cermati gambar yang ada pada PowerPoint ini, dapat kita peroleh bahwa G bundaran F inverse X sama dengan F inverse bundaran G inverse X. Kemudian F bundaran G inverse X sama dengan G inverse bundaran F inverse X. Nah, untuk contoh soalnya di sini tentukan F bundaran G inverse X dari Fx sama dengan 4x ditambah 2 dan Gx-nya itu 5x dikurang 1. Nah, untuk mencari inverse-nya terlebih dahulu kita komposisikan fungsi-fungsi yang ada. Jadi, F bundaran Gx-nya itu kita cari F Gx. Nah, kita masukkan F-nya itu berapa? F-nya itu 4x ditambah 2, berarti 4x ditambah 2. Nah, G-nya itu kita masukkan, G-nya itu 5x dikurang 1. Nah, didapat 20x dikurang 4 ditambah 2, jadi 20x dikurang 2. Kemudian kita proses inverse-kan gitu. Nah, kita dapat dari komposisi di atas bahwa F bundaran Gx sama dengan 20x dikurang 2. Jadi Y sama dengan 20x dikurang 2. Y ditambah 2 sama dengan 20x. X sama dengan Y ditambah 2/20. Nah, jadi kita dapatkan bahwa F bundaran G inverse X dari fungsi-fungsi di atas sama dengan X ditambah 2/20. Nah, kemudian ada inverse fungsi persamaan kuadrat. Nah, untuk bentuk umum dari persamaan kuadrat itu sendiri yaitu Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, caranya cukup rumit dan cukup panjang untuk mencapai fungsi inverse-nya. Jadi, nah, dari bentuk umum persamaan kuadrat ini kita uraikan untuk mencari inverse fungsi. Jadi seperti x kuadrat ditambah b per a, x ditambah c per a sama dengan y per a. X kuadrat ditambah b per ax sama dengan y per a dikurang c per a. X ditambah b per ax ditambah 1/2 dikali B per 2 dipangkatkan 2 sama dengan Y per A dikurang C per A ditambah 1/2 dikali B per A dipangkatkan 2. Kemudian X ditambah B per 2A pangkatkan 2 sama dengan Y per A dikali C per A ditambah B kuadrat diperkan dengan 4A kuadrat. Kemudian X ditambah B per 2A pangkat 2 sama dengan B kuadrat dikurang 4A dikalikan C dikurang Y per 4A kuadrat. X ditambah B per 2A sama dengan plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4A dikalikan C dikurang Y per 4A kuadrat. Kita sederhanakan lagi bahwa X sama dengan negatif B per 2A plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4A dikalikan CY per 2A. Kita sederhanakan lagi, X sama dengan negatif B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4A dikali C kurang Y per 2A. Nah, kita dapatkan bahwa F inverse X sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC ditambah 4AX per 2A. Nah, di mana X ini tidak sama dengan negatif B per 2A. Nah, untuk contoh soalnya yaitu Fx sama dengan X kuadrat dikurang 4X dikurang 21. Nah, caranya kita menggunakan rumus yang terakhir gitu, yang rumus F inverse X agar kita lebih simpel dalam mengerjakannya. Nah, setelah kita menghitung dan mencari nilai dari F inverse X, didapatkan bahwa inverse dari Fx sama dengan X kuadrat dikurang 4X dikurang 21 adalah
2 plus minus akar dari X ditambah 25. Nah, untuk pembahasan dari materinya mungkin cukup sekian. Nah, di sini ada latihan soal yang mungkin teman-teman bisa kerjakan sebagai evaluasi dari pembelajaran yang sudah teman-teman laksanakan. Nah, di sini ada 4 soal, silahkan teman-teman kerjakan untuk lebih memahami soal atau materi dari fungsi inverse. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video pembahasan kali ini. Apabila ada salah-salah kata atau salah-salah materi atau konsep dalam penyampaian saya mohon maaf atas kesalahan saya dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.